Di video ketiga, teman-teman akan belajar bagaimana cara memulai ya, cara memulai membuat produk template presentasi Canva. Oke, gimana caranya? Caranya adalah teman-teman silahkan membuat blank canvas ya. Nah, ini langsung ada nih kalau aku. Kalau misalkan di teman-teman nggak ada, silahkan cari. Yang ini presentasi 1920 kali 1080 pixel. Oke. Nah, sesuaikan dulu nih sama copywritingnya teman-teman. Nah, teman-teman mau ngerjain apa dulu? Kan pilih dua ya teman-teman ya. Dua itu silakan dipilih dan di sini ya sudah ada judulnya apa, kemudian referensi desain di sini ada. Nah, referensi desain itu adalah referensi yang udah ada, gitu ya. Referensi yang udah ada di library Canva, bukan patokan desain. Oke ya, bukan patokan desain. Sekali lagi, bukan patokan desain. Ibaratnya kayak gini, teman-teman mau bikin usaha atau mungkin bikin atau mau jualan risoles gitu ya. Nah, di kampus itu sudah ada yang jualan risoles. Nah, teman-teman lihat nih risolesnya eh, temannya teman-teman yang jualan risoles itu. Dilihat, kemudian dibeli mungkin ya, dibeli, kemudian dirasakan. Oh, ternyata risolesnya harusnya ya, harusnya kalau dibuat gini lebih enak. Kalau dibuat gini lebih enak. Gitu. Nah, itulah fungsi dari referensi desain yang ada di copywriting. Oke, di tabel copywriting ada apa lagi? Ada bahasa. Kalau misalkan pakai bahasa Indonesia ya berarti template-nya teman-teman bahasa Indonesia. Kalau misalkan ini ya, kalau bahasa Inggris ya berarti pakai bahasa Inggris. Itu dan semuanya free ya teman-teman ya. Pakai template yang free dulu. Oke, ini saya contohkan yang tema ini ya. Tema periklanan deh, tema periklanan. Contoh judulnya ini ya. Gambarnya periklanan produk. Jadi kayak gini. Kasih namanya teman-teman, misalkan ini namaku ya. Terus disesuaikan dengan jurnalnya teman-teman. Namanya ya, bukan nama panggilannya ya teman-teman ya. Misalkan kayak gini. Tuh, kampanye periklanan produk. Oke, blank canvas udah jadi. Terus karena temanya adalah kampanye periklanan produk, maka saya akan cari aset-aset tentang advertising. Benar nggak? Oke, aku cari yang free. Nah, kayak ini. Teman-teman boleh misalkan mau pakai yang 3D gitu ya. Oke, nah ini kan udah ada ya 3D ya. Oke, ini boleh misalkan kayak gini. Dicari aja. Langkah pertama itu adalah mencari aset. Tuh. Misalkan cukup deh, cukup ini, cukup, cukup. Terus silahkan membuat sesuai dengan brief ini. Mau urut boleh dari cover ya, dari slide 1 itu boleh, langsung ke paragraf 2 dulu boleh, terserah senyamannya teman-teman. Ini saya kasih contoh di sini aja deh, di sini. Saluran iklan, misalkan gini ya, slide nomor 7 ya. Buat dalam bentuk poin, media sosial, iklan digital, konten visual pendek, website perusahaan. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 poin ya. Oke.
sebenarnya ada langkah yang itu ya teman-teman ya, ada langkah yang terlewati. Teman-teman silahkan cari referensi desain yang bagus. Nah, referensi desain yang bagus itu ada di sini ya teman-teman ya. Di link sini ya. Di brief ada tulisan referensi. Nah, itu silahkan cari aja. Ini referensi desain. Kalau ini referensi tema. Di referensi copywriting lah, ibaratnya gitu. Referensi tema ada di sini. Misalkan referensinya teman-teman itu ada di aku contohkan di sini atau mungkin ini deh. Mana ya enaknya ya? Ini deh. Oke. Ya silakan dibuka aja. Nah, silakan dibuka teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman silahkan, oh dia pakai Cosmic Octo gitu ya. Kemudian bodinya dia pakai Tomorrow. Nah, itu bisa diimplementasikan. Itu. Terus misalkan tadi kan temanya yang 3D 3D ya. Nah, sedangkan kalau di tema desainnya ini referensi ornamennya dia bukan 3D. Coba kita cari deh ornamen-ornamen 3D dia ada nggak di sini? Ornamen 3D. Oh, tidak ada dia. Ornamen 3D tidak ada. Berarti kita cari manual ya teman-teman ya. Oke, misalkan untuk heading kita samain deh. Kita samain headingnya, kita samakan di sini. Terus palet warnanya nggak boleh sama ya teman-teman ya, karena ini referensi. Jadi kita nggak boleh samakan untuk tema warnanya. Untuk tema warna itu saya biasanya menyesuaikan dengan ini, dengan tema ilustrasinya. Tuh. Misalkan tadi yang slide berapa ya? Slide 7 ya? Saluran iklan. Terus, nah, untuk desain presentasi yang ilustratif, itu saya sarankan supaya apa namanya, dia sesuai dengan desain-desain yang pernah dibikin oleh Slices, itu pakai background yang gelap. Jadi pakai background yang berwarna, sorry, pakai background yang berwarna gitu aja. Misalkan pakai warna ini ya, mungkin ini. Nah, cari aja di yang cocok di fundamental design esensial ya. Desain esensial kan udah dipelajari tentang bagaimana cara mencari warna. Nah, di Canva itu ada toolsnya ya teman-teman ya. Nah, ini. Oh, sorry, bukan. Ini color palette generator. Oh, bukan ya. Mana ya? Iya ya. Nah, di sini color wheel. Misalkan mau pakai komplementer gitu ya. Oh, warna tadi komplementernya apa ya? Itu nanti akan ketemu langsung. Tuh. Pakai background yang berwarna ya teman-teman. Oke. Ini terus apa tadi? 4 poin ya. 4 poin ya ini ya. Berarti kita cari di textile. Textile yang free. Kita cari yang 4 poin. Misalkan ini ya, misalkan ini. Nah, untuk body teman-teman boleh ganti, boleh enggak tuh. Pokoknya disesuaikan aja kalau misalkan masih terlihat senada gitu ya.
terlihat senada ya nggak apa-apa, pakai ini aja. Empat ya tadi ya. Media sosial, iklan digital, konten visual. Nah, ini kan konten visual dan video pendek. Misalkan ini nggak cukup, ya nggak apa. Pokoknya konteksnya masih nyambung gitu. Pokoknya disesuaikan aja. Website gitu misalkan. Nah, terus ini gimana? Insert your detail here gitu. Ini gimana? Nah, caranya ini di prompt ya teman-teman ya. Ini di prompt, gimana cara ngepromptnya? Langsung aja ke ChatGPT. Teman-teman silakan melalui ChatGPT apa namanya buatkan 3 poin tentang saluran iklan media sosial, iklan digital, konten visual, website gitu. Atau mungkin dipraktekkan mungkin ya. Oke. Panjang mana tadi? Untuk nah misalkan iya. Nah, kalau aku biasanya nge-prompt kayak gini yang bagian terakhir. Nah, ibaratkan tadi itu desainnya udah oke lah, tinggal kasih beberapa beberapa aksen gitu. Nah, masih perlu dilatih dia. Nah, kira-kira gini. Nah, ini kan udah tinggal kopas. Oh, terlalu panjang. Nah, kayak gini. Oke, kira-kira gitu. Terus apakah ini udah selesai? Biasanya aku bikin itu teman-teman, kasih apa namanya, kasih aksen-aksen lain. Oke, berarti ini kan kita udah punya 3 blok ya. Ini blok atau modul ya, blok atau modul atau bagian lah ya. Ini untuk heading, Unity heading, kemudian ini Unity text, kemudian ini Unity ilustrasi. Nah, kalau sudah dapat Unity kayak gini, teman-teman bisa kotak-atik tuh, misalkan contoh ini ilustrasinya taruh di bawah, terus ini ditaruh sini aja, misalkan gitu ya, atau di sini gitu. Nah, ini kan enak ya, berarti ya dia.
Ini boleh sekali dibesar kecilin gitu, boleh, pokoknya jangan terlalu kecil gitu. Nah, misalkan ini. Oke, terus kasih apa namanya, keywordnya apa. Nah, kita cari aja di sini keywordnya apa sih. Oh, dia nggak ada nih keywordnya nih, dia pakai basic shape dia. Oke, misalkan contoh di sini deh, keywordnya apa sih ornamen itu. Ntar loading ya teman-teman. Ini mungkin ya. Oh ya benar, jadi misalkan ini dikasih kayak gini, white itu. Oh nggak ada. Oke, ya tinggal dikasih gini-gini aja teman-teman. Bukan tinggal ya, cara memberi ornamen itu juga nggak boleh asal. Maksudnya nggak boleh asal itu harus diperhatikan hierarkinya, jangan sampai dia lebih dominan gitu dalam sebuah desain. Dengan begini scanningnya kan enak ya teman-teman ya. Oke, misalkan ini keywordnya apa gitu, cari aja. Oke, kayaknya abstrak deh keyword yang banyak gitu. See more like this. Nah, see more like this malah munculnya yang kayak gini-gini. Nah, ornamen itu penting juga teman-teman. Terus teman-teman cari. Oke, cukup ya teman-teman. Kira-kira ini caranya supaya cepat ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman, free. Sekali lagi pakai yang free. Presentasi yang free aja teman-teman ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Dengan ini asetnya, kemudian ini headingnya. Bentar. Ini headingnya, terus ini bodinya pakai popin, terus color palette-nya juga udah ketemu nih. Nah, jadi bikin satu slide saja itu nanti akan ketemu banyak ini, udah ketemu banyak, tinggal direpetitif di berbagai halaman ya. Itu udah cukup ya teman-teman ya. Nah, selebihnya warna netral. Oke, ini aset, ini compiringnya, ada Cosmic Octo sama Popin, kemudian ini itu apa namanya, color palette-nya gitu. Dan ini bisa diimplementasikan di semua ilustrasi, baik yang 3D maupun yang nggak 3D. Kalau aku malah banyaknya itu yang nggak 3D, yang apa namanya, yang dua dimensi, yang kayak gini-gini lah pokoknya. Nah, yang kayak gini. Karena apa? Karena bikin ornamennya cepat dan nyarinya nggak susah. Ya teman-teman ya. Oh iya, terus untuk font heading ya teman-teman ya. Untuk font heading itu usahakan yang sesuai dengan sorry apa namanya ini, yang sesuai dengan aset ilustrasinya. Misalkan aset ilustrasinya kayak gini, ya berarti disesuaikan juga kan ini. Nggak mungkin kan ini kayak pakai ini. Nah,
kan nggak mungkin itu. Jadi disesuaikan. Kalau tips dari saya itu selalu pakai gunakan atau selalu pakai font-font yang family-nya itu komik. Mana ini komik? Nah, itu akan selalu cocok dengan tema-tema ilustratif kayak gini. Contoh, misalkan ini mau saya ganti ke more sugar gitu ya. Nah, dia masih cocok gitu loh. Kalau ini nggak cocok. Pokoknya disesuaikan aja deh. Itu ya teman-teman ya.